Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyunanda Resti, NIM 18132139. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penajaman kontraks dan ground control point atau GCP. Topik yang pertama adalah penajaman kontraks yang berkaitan dengan histogram citra, yang dimana histogram citra ini dapat dimanfaatkan melalui software, dan histogram citra merupakan grafik atau tabel yang menggambarkan persebaran nilai intensitas piksel atau elemen dari suatu potongan citra. Nah, sebenarnya histogram citra pada umumnya ditampilkan dalam bentuk grafik dengan hubungan antara brightness atau BV dengan frekuensi. Dengan histogram pada suatu citra, kita dapat menentukan buah objek yang terdapat pada citra tersebut. Jadi, berapa objek yang dapat teridentifikasikan dapat dilihat dari histogram citranya. Jadi, berapa objek yang teridentifikasi dapat dilihat kenampakannya melalui histogram. Antaranya, histogram yang umumnya nampak yaitu daratan dan lautan dalam histogram. Kita dapat menentukan berapa buah atau berapa objek yang teridentifikasikan pada citra tersebut. Satu kurva sempurna mencerminkan satu objek, jadi semakin banyak kurva yang terdapat pada histogram, maka semakin bervariasi pula objek pada citra tersebut. Penajaman kontraks merupakan proses memanipulasikan histogram pada citra asli dengan meletakkan nilai kecerahan pikselnya. Penajaman kontraks dapat dibagi menjadi dua, yaitu penajaman kontraks linear dan penajaman kontraks non-linear. Baik, saya akan jelaskan yang pertama itu adalah penajaman kontraks linear, yaitu penajaman kontraks yang dilakukan tanpa mengubah-ubah nilai minimal dari citra tersebut. Yang kedua, penajaman kontraks secara non-linear adalah dilakukan pengubahan nilai minimum citra dengan nilai yang baru. Untuk penajaman citra sendiri meliputi semua operasi yang menghasilkan citra baru dengan kenampakan visual dan karakteristik visual yang berbeda. Penajaman kontraks citra melalui histogram yang dapat dilakukan dengan cara tujuan penajaman citra untuk menghasilkan citra yang sama. Perentangan kontraks yaitu dengan memindahkan kurva pada histogram di mana nilai minimum pada citra dilakukan pergeseran ke nilai minimum yang lebih tinggi daripada minimum asli. Perentangan kontraks juga bisa dilakukan dengan mengalihkan nilai dengan konstan tertentu baru dengan kenampakan visual dan karakteristik yang berbeda, sehingga mendapatkan bentuk histogram yang lebih lebar. Baik, saya lanjut ke materi yang kedua, yaitu ekualisasi histogram, yaitu mengubah nilai frekuensi pada suatu citra sehingga histogram hasil
ekualisasi lebih halus atau berbeda dengan histogram citra aslinya. Tujuannya untuk menghasilkan citra yang baru dengan kenampakan yang lebih bagus, berkualitas dengan menonjolkan kenampakan geografi dibandingkan citra yang aslinya atau objek yang hendak diamati. Jika Anda bekerja dengan perangkat lunak pemetaan foto udara, Anda pasti mendengar tentang titik kontrol tanah atau Ground Control Point atau GCP. Istilah ini sering digunakan dalam industri survei, desain virtual, dan konstruksi. GCP dapat meningkatkan akurasi dari peta yang dihasilkan dari foto udara. Meskipun tidak diperlukan dalam setiap situasi, GCP adalah alat vital untuk pemetaan yang presisi. Tapi, apa sebenarnya titik kontrol tanah? Bagaimana menggunakannya dengan benar? Titik kontrol tanah atau GCP adalah target besar yang ditandai di tanah, ditempatkan secara strategis di seluruh area survei dengan teknik dan preferensi tertentu. Anda harus terlebih dulu menentukan koordinat GPS RTK di pusat masing-masing GCP dan koordinatnya kemudian digunakan untuk membantu perangkat lunak pemetaan drone untuk secara akurat memposisikan peta dengan kondisi nyata di sekitarnya. Analoginya seperti menempatkan paku payung atau pas pink dalam sebuah majalah dinding. Masing-masing pink dapat membantu merekatkan scrap atau potongan rubik mading dengan bantalan mading agar bisa dipajang di dinding. GCP berfungsi demikian untuk bisa merujuk lokasi referensi peta di masing-masing titiknya. Ketika digunakan dengan benar, GCP dapat meningkatkan akurasi peta. Artinya, GCP membantu memastikan bahwa garis lintang dan bujur titik di peta secara akurat sesuai dengan koordinat GPS yang sebenarnya. Ini penting dalam situasi di mana pemetaan presisi dan akurasi diperlukan. Perusahaan survei umumnya menggunakan GCP karena tingkat akurasi yang tinggi penting dalam sebagian besar pekerjaan yang dilakukan. Virtual design dan konstruksi adalah sektor lain yang sering membutuhkan tingkat pemetaan yang presisi ini. Setiap proyek pemetaan drone adalah unik, dan tidak semua proyek memerlukan tingkat akurasi peta yang tinggi. Karena itu, penting untuk menilai setiap proyek sebelum Anda memutuskan untuk mengambil langkah menggunakan GCP. Namun secara umum, proyek seperti overlay, georeferensi, dokumen desain, dan survei tanah yang bisa memanfaatkan penggunaan GCP. Satu hal penting untuk diingat bahwa GCP harus mudah terlihat dalam foto udara Anda. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan warna kontras tinggi dengan memastikan titik kontrol tanah cukup besar untuk dilihat ketinggian penerbangan tertentu. Kami merekomendasikan terbang dengan ketinggian 300 kaki dengan front lap dan side lap 70 atau 75 peta tingkat tumpah tindih peta saat menggunakan GCP. Perlu diingat bahwa hal ini dapat berubah tergantung pada area pemetaan. Kebanyakan penanda harus memenuhi dua kriteria sederhana. Yang pertama adalah desain dengan tingkat kontras yang
yang tinggi agar mudah dibedakan dengan medan di sekitarnya. Yang kedua, bentuk geometri standar yang menunjukkan pusat penanda yang diukur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.